Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Salwasamaira Sujiarto dari kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan NIM 24104108. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memahami data dengan nilai tengah dan penyebarannya. Nah, di sini kita akan membuat video tentang mengenal data, mean, median, modus, dan standar deviasinya. Nah, pernahkah kamu melihat sebuah rata-rata lalu merasa datanya itu tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya? Misalnya seperti rata-rata gaji di perusahaan X adalah 10 juta, tapi apakah itu berarti semua karyawannya digaji dengan harga segitu? Nah, belum tentu kan? Nah, di sini kita akan memahami cerita lengkap di balik semua data. Kita perlu dua hal, yaitu nilai tengah untuk tahu di mana pusatnya dan penyebaran untuk tahu seberapa beragam datanya. Mari kita pelajari ya. Baik, yang pertama ada mean atau rata-rata. Nah, apa sih itu mean? Mean ini adalah nilai rata-rata yang kita hitung dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. Setelah itu, kapan mean digunakan? Nah, mean sangat bagus untuk data yang berdistribusi normal dan tidak memiliki nilai-nilai ekstrim. Nah, namun hati-hati juga karena mean sangat sensitif terhadap pencilan atau outlier. Salah satu nilai yang sangat besar atau sangat kecil bisa menarik rata-rata sehingga jadi tidak mewakili sebagian besar data. Baik, agar lebih jelasnya saya akan memberikan cara penghitungan mean, median, dan modus. Yang pertama di sini kita akan menghitung mean atau rata-rata. Langkah pertama di sini kita menjumlahkan semua angka dalam kumpulan data. Nah, langkah kedua kita harus membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total data yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ya. Di sini kita mempunyai data 5, 8, 12, 17, 12, 14, 6, 8, 12, dan 10. Nah, setelah itu kalian jumlahkan semua data tersebut. Jika sudah dijumlahkan, hasilnya dapatlah 104. Setelah itu, karena jumlah data kita ada 10, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti mean-nya adalah 104 dibagi dengan 10 atau jumlah data tersebut. Dapatlah 10,4 untuk mean-nya. Yang kedua ada median atau disebut dengan nilai tengah. Nah, apa sih median itu? Median adalah nilai yang tepat berada di posisi paling tengah. Semua data diurutkan dari kecil hingga ke besar. Kapan dia digunakan? Ini adalah pahlawan ketika data kamu memiliki nilai-nilai ekstrim ya. Seperti data gaji dan harga rumah biasanya menggunakan median karena lebih menggambarkan kondisi kebanyakan orang. Median juga tidak mudah terpengaruh oleh nilai yang sangat tinggi dan sangat rendah. Baik, yang kedua kita akan menghitung median atau nilai tengah. Langkah pertama di sini kalian harus mengurutkan semua angka dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, kalian harus menemukan angka yang berada tepat di tengah. Karena di sini kita ada dua data. Yang pertama ada data ganjil dan data genap. Data ganjil ini mediannya adalah salah satu angka yang berada di tengah, dan data genap adalah median rata-rata dari dua angka berada di tengah. Nah, di sini saya sudah punya contohnya. Nih. Jadi di sini terdapat contoh data ganjil. Misalkan ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti mediannya adalah nilai tengah dari data ganjil tersebut adalah 4 di bagian sini. Setelah itu contoh data genap seperti 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena mediannya adalah nilai tengah di antara data, berarti ada 4 dan 5.
karena tidak bisa 1, jadi kita cara menghitungnya adalah 4 ditambah dengan 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Berarti 4,5 adalah nilai median dari data genap tersebut. Yang ketiga ada modus. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data. Nah, apa sih modus? Karena tadi saya bilang modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data, modus ini adalah juga salah satu ukuran pemusatan yang bisa digunakan untuk kategorikal yang cocok untuk menjawab pertanyaan seperti merek smartphone apa sih yang paling populer atau warna apa yang paling disukai. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa pilih untuk data yang normal, pilihlah median jika ada nilai ekstrim, dan gunakan modus untuk data yang terkategori. Baik, yang ketiga adalah menghitung modus, yaitu angka yang paling sering muncul di dalam data. Nah, contohnya seperti ini. Data yang pertama tadi di MEAN. Di sini kita punya 5, 8, 12, 17, 14, 6, 8, 12, dan 10. Karena nilai modus adalah nilai yang paling sering muncul, berarti nilai yang paling sering muncul di sini adalah 12 karena ia muncul 3 kali di dalam data. Lihat ini ada 1, 2, dan 3. Berarti nilai modusnya adalah 12. Baik, di sini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang ukuran penyebaran atau variabilitas data. Yang pertama, kita akan membahas tentang range atau jangkauan. Nah, apa sih range itu? Range adalah ukuran penyebaran paling sederhana, yaitu selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Kekurangannya itu sama seperti MEAN, yaitu range sangat mudah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Satu nilai aneh saja bisa membuat range menjadi sangat besar dan menyesatkan. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan range. Pertama, sini ya. Di sini kita mempunyai contoh nilai ujian seperti 70, 85, 90, dan 75. Karena nilai yang paling besarnya adalah 90 dan nilai yang paling kecil adalah 70, berarti range-nya yaitu nilai paling besar dikurang dengan nilai paling kecil adalah 90 dikurang dengan 70 sama dengan 20. Berarti nilai range-nya adalah 20. Setelah itu, yang kedua kita akan membahas tentang standar defisiensi simpangan baku. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Apa itu standar defisiensi? Nah, ini adalah ukuran yang paling sering digunakan untuk melihat seberapa jauh data-data tersebut berkeliaran dari rata-ratanya atau MEAN. Nah, cara membacanya itu biasa standar defisiensi kecil dan standar defisiensi besar. Jika standar defisiensi kecil artinya data-data tersebut berkumpul sangat rapat di sekitar rata-rata. Ini menunjukkan data yang konsisten, contohnya seperti nilai ulangan kelas unggulan yang hampir semua muridnya dapat nilai antara 85 sampai 90. Sedangkan standar defisiensi besar adalah rata-rata tersebut yang tersebar sangat jauh dari rata-ratanya. Ini menunjukkan data yang sangat beragam atau tidak konsisten. Contohnya seperti nilai di kelas ulangan itu campuran. Ada yang dapat 60, ada yang dapat 38, ada yang dapat 70, ada yang dapat 95, dan sebagainya lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penghitungan standar defisiensi data tunggal saja ya. Nah, misalnya di sini kita mempunyai data nilai ujian siswa. Nah, misalkan di sini datanya itu 75, 80, 60, 90, 85, 87, dan sebagainya. Langkah pertama kita menghitung rata-rata atau nilai X median MEAN tersebut.
Nah, setelah itu kita jumlahkan. Karena kita menghitung mean, kita menjumlahkan semua data tersebut. Jika sudah mendapatkan hasil, kita bagi jumlah dengan banyaknya data. Karena tadi di sini semua nilai kita ini ada 75, 80, 66, 90, setelah itu 89, 90, 85, dan 87. Berarti kita bagi dengan jumlah banyaknya data, yaitu 8 data. Hasilnya tadi dari penjumlahannya adalah 662. Setelah itu kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 8. Berarti hasilnya dari mean tersebut adalah 82,75. Nah, langkah kedua kita menghitung selisih setiap nilai dari rata-rata tersebut. Misalkan data pertama tadi ada 75. Nah, 75 kita kurang dengan rata-rata tersebut, yaitu 82,75. Nah, selanjutnya sama seperti itu, jumlah angka data kita kurang dengan hasil dari rata-rata tersebut. Baik, langkah ketiga yaitu kuadrankan selisih tersebut. Nah, karena tadi misalkan kita menghitung yang bagian 75, kita sekarang menghitung yang bagian 80. Karena bagian 80 tadi kita dapat hasil minus 2,75 dari hasil meannya. Nah, berarti minus 2,75 kita kuadrankan. Nah, hasil dari kuadran tersebut adalah 7.005.625. Langkah keempat di sini kita menjumlahkan semua kuadran selisih. Jika kalian sudah menghitung kuadran selisih dari nilai ujian dari yang pertama sampai yang ke-8, kalian jumlahkan semua kuadran selisih yang sudah kalian hitung. Misalkan kalian sudah menjumlahkan semuanya, itu sudah mendapat hasil dari jumlah semua kuadran selisih. Nah, langkah kelimanya itu bagi dengan N1 jika sampel, atau N biasa saja jika hanya populasi. Untuk sampel, kita gunakan N dikurang 1 sama dengan 8, dikurang 1 sama dengan 7. Berarti variasi sampel sama dengan jumlah semua kuadran selisih tadi adalah 575,5. Kita bagi dengan sampel yaitu 7, sama dengan hasilnya 82,21. Langkah keenam, kita ambil akar kuadran dari hasilnya untuk standar defisiasi. Standar defisiasi sama dengan hasil bagian dari hitungan tadi, yaitu 82,1. Kita ambil dengan kuadrannya, berarti setelah dikuadrankan sama dengan hasilnya 9,7 untuk standar defisiasi data tersebut. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang interquartile range. Nah, apa sih interquartile range ini? Nah, ini adalah salah satu cara mengukur sebaran 50% data yang ada di tengah-tengah dengan mengabaikan 25% lainnya, data terendah, dan 25% data tertinggi. Rumusnya adalah equartile range sama dengan kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Nah, kelebihan dari equartile range ini adalah ia sangat kuat terhadap outlier. Nah, jadi jika ada data kamu memiliki nilai ekstrim, equartile range adalah pilihan yang lebih baik daripada range untuk Nah, langkah-langkah penghitungan jangkauan antar kuartil ini, kalian pertama bisa mengurutkan data. Mengurutkan data ini, kalian menyusun semua nilai data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, kalian cari median tersebut atau kuartil 2. Tentukan nilai tengah dari seluruh data tersebut. Setelah itu, tentukan kuartil pertama.
Kuartil pertama ini kita cari di nilai tengah dari semua data yang ada di bawah median atau paruh pertama. Setelah itu tentukan kuartil ketiga. Setelah kalian mencari kuartil ketiga, cari nilai tengah dari semua data yang ada di median atau paruh kedua. Setelah itu kalian bisa hitung kuartil range-nya dengan cara atau rumus mengurangkan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Misalnya kita memiliki kumpulan data nilai ujian seperti 7, 3, 10, 8, 4, 1, 8, 6, 5, dan 8. Nah, kalian urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil. Karena tadi yang paling kecil adalah 1, berarti kita urutkan dari 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, dan 10. Setelah itu kalian cari mediannya atau kuartil 2. Karena ada 10 data, karena tadi ada 10 data, adalah jumlah genap ya berarti. Nah, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Karena dua nilai tengahnya tadi adalah 6 dan 7. Nah, berarti kita menghitung mediannya adalah 6 ditambah 7, kita bagi dengan 2 sama dengan 6,2. Yang setelah itu kita menentukan kuartil 1. Nah, karena paruh pertama adalah datanya tadi ada 1, 3, 4, 5, dan 6. Nah, median dari kumpulan ini adalah kuartil 1, berarti kuartil satunya kita dapat adalah 4 ya. Nah, setelah itu kuartil 3. Kuartil 3 ini adalah paruh kedua data, berarti setelahnya, karena setelahnya tadi setelah 6 ini ada 7, 8, 8, 8, dan 10. Median dari kumpulan kuartil 3 ini berarti adalah 8 karena 8 terdapat di nilai tengah tersebut. Nah, cara penghitungan kuartil range-nya tadi kita sudah kasih rumus, yaitu kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Berarti karena kuartil 3-nya kita dapat 8 dan kuartil 1-nya kita dapat 4, berarti 8 dikurang 4 sama dengan 4 ya. Baik, untuk materi yang terakhir adalah bentuk penyebaran, atau yang pertama ini ada skewness adalah kemoncengan. Nah, di sini ini menunjukkan apakah data kamu simetris atau miring ke satu sisi. Misalkan dia miring ke kiri, itu disebut dengan skew negatif. Sebagian besar data terkumpul di nilai tinggi, contohnya seperti nilai ujian yang sangat mudah sehingga hampir semua siswa dapat nilai tinggi. Nah, jika skewness-nya simetris, bentuknya seperti lonceng, nah mean dan mediannya berarti hampir sama. Yang ketiga, jika dia miring ke kanan, itu artinya adalah skew positif, di mana sebagian besar data terkumpul di nilai rendah. Contohnya seperti data gaji, di mana sebagian besar karyawannya bergaji rendah dan hanya sedikit yang bergaji sangat tinggi. Sekian pemateri dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa.